Nah, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas istilah keren lagi ya di dunia perpinjolan, yaitu istilah pihak ketiga. Nah, jadi sekarang itu udah banyak ya yang takut karena data-data pribadi mereka itu katanya udah diberikan kepada pihak ketiga ini. Nah, sebenarnya siapa sih pihak ketiga ini dan apakah mereka memang semengerikan itu? Oke, di sini coba saya jawab ya guys ya. Jadi, yang teman-teman maksud pihak ketiga itu ya tetap DC lapangan itu juga ya guys ya. Dimana pinjol-pinjol tersebut menggunakan pihak ketiga ataupun DC dari perusahaan lain ya untuk menagih uang pinjaman yang mereka berikan kepada kalian. Ya, jadi perbedaan pihak ketiga dengan DC lapangan apa bang? Nah, sebenarnya nggak ada bedanya ya guys ya. Sedikit perbedaannya itu mungkin kalau DC lapangan kan itu mungkin DC langsung dari perusahaan pinjolnya ya. Jadi memang DC ini itu bekerja di perusahaan pinjol tersebut. Sementara pihak ketiga ini itu kayak outsourcing ya guys ya. Jadi pinjol hanya menggunakan jasa mereka untuk mendapatkan kembali uang mereka. Ya, jadi istilahnya kayak kita sewa orang aja ya guys ya, ataupun kita kayak sewa perusahaan. Nah, perusahaan ini itu memfasilitasi para DC lapangan ini ataupun para kolektor pinjaman ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah memang benar data kita diberikan kepada pihak ketiga ini? Kalau menurut saya pribadi ya tentu ya guys ya, karena kalau misalnya pihak ketiga ini nggak ada data kita, maka sulit mereka untuk melacak kita ataupun menemukan kita-kita ini yang galbay. Nah, tapi tentunya data-data yang diberikan itu adalah data-data dasar saja ya guys ya, yang memang bukan data kita yang bisa membahayakan kita. Ya, karena kalau pihak pinjol memberikan data-data penting kita kepada mereka dan para pihak ketiga ini menyelewengkan data-data tersebut, maka si pinjol itu juga harus bertanggung jawab akan hal ini guys ya, dan ini juga udah diatur di POJK ya guys ya. Jadi kalau memang kalian pinjam di pinjaman legal OJK, kalian jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Dan dari pihak ketiganya ini juga bukan merupakan pihak kaleng-kaleng ya. Karena pihak ketiga ini itu biasanya mereka berada di perusahaan kolektor gitu ya. Dan tentu perusahaannya itu juga udah berbadan hukum. Ya, sehingga kalau mereka bermasalah, maka perusahaan yang menaungi mereka juga biasanya akan kena imbasnya. Ya, jadi tentunya perusahaan mereka itu udah melatih mereka ya untuk tidak gegabah dan tidak melakukan kesalahan ketika menagih hutang kepada kalian. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi pihak ketiga ini itu bukan istilah baru yang populer sekarang ya, tapi ini adalah istilah lama yang sebenarnya biasa aja, tapi nggak tahu kenapa dibesar-besarkan sehingga nama pihak ketiga ini itu terkesan mengerikan ya. Padahal pihak ketiga ini ya DC lapangan juga ya, dan tentunya mereka dibekali ilmu dan pengawasan bagaimana cara menagih pinjaman dengan baik dan benar ya. Nah, sebelum kita menutup video kita kali ini ya, buat teman-teman yang butuh informasi ataupun wawasan seputar pinjaman online dan pay later ya, kalian bisa tonton video saya. Di sini juga saya udah mengkategorikan berdasarkan kategori tertentu ya, misalnya tentang ada pundi, kemudian pinjaman siam niaga ya, Line Bank, My Bank, Genius dan sebagainya. Oke, demikian aja ya video kali ini. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.